Tiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami peserta latihan dasar calon pegawai negeri sipil Kabupaten Majalengka, Angkatan 20 Kelompok 1.2 akan mendiskusikan tentang penyelenggaraan pemerintah dalam upaya mewujudkan smart governance. Sebelumnya, perkenalkan, saya Nindi Dewi Yuliana, NDH 6, saya perawat di Puskesmas Balida. Saya selaku moderator dalam diskusi kali ini. Silakan kepada teman-teman untuk memperkenalkan dirinya terlebih dahulu. Ya, perkenalkan nama saya Sumedi. Saya perawat terampil dari Puskesmas Sumberjaya, angkatan ke-20 NDH 35. Angga. Kenalkan, nama saya Neneng Ajijah, NDH 10, saya perawat terampil di Puskesmas Ligung. Perkenalkan, saya Herman Iswayudi, NDH 03, saya sebagai perawat terampil di Puskesmas Talaga. Mangga untuk moderator dilanjut. Baik, terima kasih teman-teman. Terkait smart governance, apa sih pendapat teman-teman mengenai hal itu? Baik, menurut saya, smart governance didefinisikan sebagai upaya pemerintah untuk membuat keputusan yang baik melalui dukungan teknologi informasi dan tata kelola kolaboratif. Smart governance juga bisa berarti penggunaan sebuah teknologi untuk memfasilitasi pembuat kebijakan dan perencanaan. Tujuannya ke arah perbaikan pelayanan publik, seperti itu pendapat saya. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang aplikasi Sisrut atau Sistem Informasi Rujukan Terintegritas, di mana aplikasi ini mungkin sudah mulai terbiasa kita gunakan semenjak kita mengemban tugas sebagai CPNS. Sedikit banyaknya kita sudah punya pengalaman dari diri kita masing-masing bagaimana cara penggunaan Sisrut ini, baik dari kelebihannya maupun kekurangannya, juga fungsinya. Nah, di sini kita akan membahas berdasarkan pengalaman kita semenjak kita mengemban tugas sebagai CPNS. Mungkin ada kesulitan dalam mengaksesnya ataupun mungkin karena ada keterbatasan waktu. Nah, kita bisa bahas di sini. Saya sebagai moderator akan mempersilahkan pada teman-teman yang ingin menyampaikan pengalamannya tentang aplikasi ini. Kepada teman-teman yang ingin berpendapat, dipersilakan. Oke, saya dulu ya, Teh. Menurut Enggak? saya, dengan adanya Sisrut ini diharapkan bisa berjalan optimal dalam penggunaan sehingga akan tercipta keselamatan pasien dan menjadi salah satu solusi peningkatan akses masyarakat untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang berkualitas dan transparan. Adanya kejelasan perawatan pasien dari Pasienkes rujuk ke Pasienkes rujukan, serta terintegrasinya sistem informasi rujukan pasien ke seluruh Pasienkes, baik itu klinik swasta, puskesmas, rumah sakit regional, rumah sakit kelas B, dan rumah sakit kelas khusus. Selain itu, konsultasi rujukan dapat membantu penanganan pasien lebih terarah, serta visualisasi pasien antara IGD ke ambulan, dan IGD ke DPJP dapat membantu penanganan sesuai dengan kondisi pasien. Menurut saya itu Teh. Mungkin ada teman-teman lain yang ingin memberikan pendapat? Mungkin sesuai atau bertolak belakang, dipersilakan. Izin memberi tanggapan, Teh Akang. Ya. Menurut saya, peluncuran aplikasi Sisrut ini merupakan sebuah terobosan yang sangat baik sekali ya. Eh, Ini merupakan sebuah terobosan yang sangat baik sekali yang dilakukan oleh pemerintah sebagai sistem informasi penyelenggaraan pelayanan kesehatan terpadu berbasis IT. Meningkatkan kinerja Paskes dengan digitalisasi IT, rujukan dan untuk mempercepat proses rujukan dan rujukan balik sesuai kebutuhan medis pasien dan kompetensi pasien. Sisrut berkaitan dengan nilai smart governance, mungkin ya Teh akan salah satunya yaitu integritas, bahwa dengan adanya aplikasi Sisrut ini, kita ikut berkontribusi dalam upaya pemerintah guna meningkatkan kinerja pelayanan dan perluasan akses serta mutu pelayanan kesehatan. Dengan Sisrut yang berjalan optimal akan tercapai keselamatan pasien dan menjadi salah satu solusi peningkatan akses masyarakat untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang berkualitas dan transparan. Lalu ada juga profesionalisme, bahwa dengan adanya Sisrut, PNS harus bisa bersikap profesional dengan aplikasi Sisrut. Sebagai sebuah sistem rujukan terintegrasi sangat membantu dalam mempercepat pelayanan rujukan di rumah sakit rujukan.
Ruang perawatan penuh, penolakan pasien, dan lambatnya pelayanan awal di IGD menjadi permasalahan yang dirasakan dari sistem rujukan. Maka perlu solusi percepatan layanan digital dan sistem rujukan terintegrasi ini, SISRUT, merupakan salah satu solusi dalam percepatan pelayanan rujukan di rumah sakit. Maka dengan aplikasi pihak pengirim rujukan dapat informasi sumber daya yang dimiliki oleh RS rujukan berupa informasi SDM medis, alat medis, stok bank darah, maupun ketersediaan tempat tidur rawat inap yang sudah terintegrasi dengan aplikasi si Ranap. Bagi rumah sakit rujukan dapat mengetahui informasi awal yang penting sebelum dirujuk. Ini menjadi salah satu faktor utama keberhasilan pelaksanaan aplikasi ini sih sebenarnya. Selain itu, aplikasi ini bisa dilaksanakan dengan baik jika diiringi dengan komitmen dan dukungan dari semua pihak terkait, seperti Dinas Kesehatan, Rumah Sakit, dan juga BPJS Kesehatan. Mungkin seperti itu, Teh, Kang. Izin menambahkan ya Teh ya, yang tadi dibilang oleh Teh Neneng itu benar ya, bahwa aplikasi SISRUT ini kan suatu terobosan teknologi ya, di mana sebelumnya serba manual. Untuk generasi masa kini mungkin menjadi hal yang memudahkan, tapi kan sebaliknya bagi para senior yang mohon maaf sudah sepuh, yang masih kebagian jaga di IGD atau PONED, mungkin terasa sulit untuk beradaptasi menggunakan aplikasi ini ya, dalam artian butuh usaha lebih tuh untuk beradaptasi. Contohnya saja, jika ada pasien yang membutuhkan rujukan, otomatis harus mengisi dulu SISRUT dan menunggu ACC dulu dari rumah sakit tujuan, tidak bisa langsung diantar. Di rumah sakit tujuan pun rujukan tersebut harus dikonsultasikan terlebih dahulu ya dengan dokter yang bersangkutan. Aplikasi ini juga memang sangat membantu agar rumah sakit tujuan rujukan bisa mempersiapkan tindakan yang akan dilakukan lebih awal, tetapi dalam proses pengenalan atau sosialisasinya masih kurang dan respon dari rumah sakit rujukan masih terhitung lama, sehingga puskesmas sering kebingungan apakah menunggu balasan dari rumah sakit tujuan atau mengajukan rujukan ke rumah sakit lainnya, begitu Teh. Mohon izin menanggapi pernyataan Kang Herman ya. Penggunaan aplikasi baru dalam hal ini, SISRUT, menuntut kita untuk beradaptasi lagi, mungkin apalagi bagi rekan-rekan pegawai yang sudah senior, maaf yang sudah tidak muda lagi, dibutuhkan waktu yang lebih lama untuk beradaptasi dengan aplikasi SISRUT tersebut. Beberapa solusi untuk pemecahan masalah tersebut dengan cara adaptasi aplikasi SISRUT mungkin ya. Salah satu contohnya, setiap paskes harus memiliki SOP SISRUT, terus paskes pengirim menginformasikan kepada rumah sakit penerima, dan pasien baru dikirim apabila RS sudah siap menerima, namun apabila hotline RS sibuk dan pasien butuh penanganan cepat, sebaiknya dirujuk ke rumah sakit terdekat aja dulu untuk memberikan penanganan pertama, baru ke rumah sakit yang dituju itu. Setelah itu, terkait kendala jaringan atau respon yang lama, sementara pasien butuh penanganan segera, RS perujuk bisa langsung menghubungi melalui telepon. Intinya harus ada komunikasi antara pihak yang merujuk dan penerima rujukan sehingga pasien bisa tertangani dengan baik. Lalu melakukan sosialisasi juga ya Kang Teteh, dan bimbingan teknis oleh dinas terkait secara rutin, soalnya kan kita tahu sendiri ya, kalau yang udah senior-senior mungkin harus diulang lagi ya, mungkin seperti itu ya. Misal untuk teknisnya bisa tiap bulan di tiap dinas, atau tentang cara penggunaan pengoperasian aplikasi SISRUT-nya mungkin bisa disosialisasikan lagi kepada rekan-rekan semua. Mungkin seperti itu, Akang Teteh. Ya, terima kasih kepada Teh Neneng sudah memberikan solusi. Jadi memang yang namanya aplikasi pasti ada kelebihan dan kekurangannya. Kita sebagai ASN bagaimana mencari solusi dari permasalahan teknologi yang masih baru kita gunakan. Apakah teman-teman ada yang ingin menyampaikan pendapatnya lagi atau sudah cukup? Cukup Teh. Cukup. Baiklah, karena mungkin diskusinya sudah cukup, saya akan memberikan kesimpulan dari hasil diskusi kita pada pagi ini. Bahwa aplikasi SISRUT ini pasti akan kita gunakan setiap ada pasien yang memerlukan rujukan. Aplikasi ini diharapkan akan mempermudah kita dalam penanganan rujukan sehingga
waktu bisa lebih efektif dan efisien. Namun, dari sisi kekurangannya, karena tidak semua usia dapat melakukan bagaimana cara penggunaan aplikasi ini, solusinya yang sudah disampaikan oleh Teh Neneng tadi yaitu dengan memberikan sosialisasi yang sudah disampaikan oleh sosialisasi pemahaman dari pihak terkait mengenai tata cara penggunaan Sisrut. Cukup sekian ya teman-teman, semoga bermanfaat dan kita bisa menerapkan topik ini dalam instansi kita masing-masing. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.